Apa kabar pencapresan 2024? Apa kabar koalisi besar 2024? Dan apa kabar kemiskinan yang meningkat sebagaimana yang dipublikasikan oleh BPS beberapa waktu lalu? Ya, Sobat Revolista, sudah hampir setahun partai-partai politik sibuk memantapkan koalisi pasti dalam menghadapi Pilpres 2024. Setelah 3 nama capres mengerucut tawar-menawar di antara sesama partai politik semakin intens, di mana setiap partai pasti berharap kecipratan tuah dari para capres. Entah mengincar jabatan cawapres, atau janji kursi di kabinet, atau barangkali janji-janji konsesi yang akan menguatkan posisi mereka di masa depan. Meski demikian, sejauh ini apa yang dialami oleh semua koalisi tentu saja masih berada dalam tahap ketidakpastian. Namanya geopolitik tentu sangat liquid dan dinamis. Sangat memungkinkan hanya dalam hitungan hari satu partai bisa tiba-tiba meloncat ke koalisi lain. Tapi memang demikianlah sejatinya perpolitikan berbasis kompetisi nan mahal sebagaimana yang sedang dijalani bangsa Indonesia saat ini. Kerumitan dan ketidakpastian yang juga membingungkan rakyat ini adalah suatu keniscayaan dalam sistem politik semacam ini. Sesungguhnya, di dalam sistem politik semacam ini, partai-partai politik tidaklah memiliki kesamaan visi misi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Alih-alih berkumpul dan membicarakan program apa yang akan diusung untuk menjadikan bangsa dan negara ini lebih baik ke depannya, mereka jelas sedang terjebak pada persekutuan pragmatis, di mana landasan pembentukan koalisi hanya didasarkan pada soal hitung-hitungan politik tentang siapa yang akan dijadikan capres, cawapres, jatah di kabinet, dan posisi-posisi penting sebagaimana sudah kita bahas sedikit di awal. Apa yang terjadi di negeri ini memang bukan satu-satunya di dunia. Akan tetapi, jika kita menengok pada negara-negara maju, walaupun tentu saja everywhere politics is always sucks, sedikit banyak perilaku para politisi di negara-negara maju memang lebih mencerminkan keberpihakannya kepada rakyat. Di negara-negara maju, koalisi dibentuk berdasarkan kesamaan visi misi. Entah visi keberpihakan kepada kaum buruh atau visi keberpihakan kepada dunia usaha, bahkan sekeren visi keberpihakan pada lingkungan hidup. Dan itulah yang nggak tercermin di dalam dunia politik negeri ini. Hampir nggak pernah kita dengar diskusi semacam itu oleh para ketua partai. Partai pemenang pemilu maupun yang oposisi, hampir tidak pernah terdengar mereka beradu argumen politik. Kecuali pada sibuk bermanuver mengamankan kepentingan politik sembari mengkondisikan survei untuk naikin popularitas dan elektabilitas. Maka dapat dikatakan bahwa segala dinamika koalisi partai politik yang ada di negeri ini adalah koalisi tanpa ruh. Ya, artinya koalisi tanpa gagasan, ideologi, atau program yang jelas untuk menjadikan negeri ini lebih baik ke depannya. Kita bisa rasakan bahwa manuver pimpinan-pimpinan partai tersebut belum bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini juga sangat terkait dengan kebijakan presidential threshold atau ambang batas di mana dibutuhkan minimal kekuatan 20% di parlemen jika satu koalisi ingin mengusulkan nama capres. Akibatnya, koalisi parpol dibangun semata-mata berdasarkan kalkulasi cukup tidaknya mencapai ambang batas pencalonan presiden. Bukannya dari kehendak memperkuat kesamaan visi dan misi atau hal-hal ideologis yang ingin diperjuangkan untuk negeri ini. Oleh karena itu, jika Sobat Revolista sadar bahwa ini hal tidak benar yang tidak boleh diteruskan di negeri ini, saatnya kita menentukan sikap. Apakah sistem politik semacam ini layak untuk diteruskan? Atau kita berani memperjuangkan sistem alternatif yang selama ini diperjuangkan melalui pergerakan kembali menjadi bangsa Indonesia? Jika gagasan KMBI yang ingin mengembalikan sistem politik kepada semangat permusyawaratan perwakilan yang ada di MPR dengan disokong oleh lumbung-lumbung yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tentunya kekonyolan yang mengatasnamakan demokrasi semacam ini tidak diperlukan lagi. Segala dagelan dan omong kosong soal koalisi dan ambang batas tidak akan ada lagi, karena jelas yang berhak untuk mencalonkan diri sebagai capres adalah mereka yang punya track record terbaik dalam melayani masyarakat dan juga mereka yang punya strategi terbaik dalam melaksanakan mandat rakyat yang tertuang di dalam GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.